Enak nggak? Apa yang kalian cari di Yerusalem? Di mana dia yang dilahirkan sebagai Raja Yahudi? Karena kami melihat bintangnya di timur. Kami datang untuk menyembahnya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah. Aduh, aku gak hafal. Ada agent. Hai agent, selamat datang di Superbook Kids Club. Hari ini aku yang opening Superbook nih. Biasanya kan detektif ya. Agent, aku capek banget. Aku belum hafal-hafal nih naskahnya. Gimana ya? Aku nggak tahu gimana supaya aku bisa hafal. Kalian udah hafal belum? Dialognya buat Super Christmas. Kalian ada tipsnya nggak? Gimana ya? Aku capek banget. Nanti kalau misalkan pas tampil aku nggak hafal, gimana? Aduh. Aku telepon detektif Nanda aja deh. Halo, detektif. Halo, Profesor Rena. Detektif udah hafal belum dialog buat Super Christmas nanti? Aku sih udah hafal, Profesor Rena. Aku kan jadi domba yang paling keren. Iya sih ya. Aku belum hafal nih, detektif. Gimana dong? Aku capek banget ngafalinnya. Ya udah, kamu kesini aja, Profesor, ke rumah aku. Nanti kita belajar bersama gimana? Ide bagus tuh. Ya udah, kalau gitu aku ke rumah detektif ya sekarang ya. Oke, dadah. Oke, dadah. Yuk, agent, kita ke rumah detektif Nanda. Profesor Rena, halo agent. Jadi gimana Profesor Rena? Aku udah lemes banget. Aku udah gak sanggup, detektif. Semangat, bangun. Aku capek banget latihan buat Super Christmas. Aku harus gimana ya, detektif dan agent? Aduh, kalau bingung, aku juga bingung dong, Profesor. Kok bingung? Biasanya kamu yang bantuin aku, Mbak. Oh iya, Mbak. Ada clue. Sebentar nih, dia datang sendiri. Ada kado, ada emas batangan, sama ada jeruk. Kira-kira apa maksudnya ya, Profesor? Bingung lagi. Yaudahlah, gimana kalau kita cari aja arti dari clue-clue ini, Profesor? Jadi detektif Nanda mau bantuin aku sekarang? Ya gitu deh. Baik banget sih detektif Nanda. Biar gak capek, gimana kalau kita bagi tugas? Aha, ide yang menarik. Kalau gitu, ke Profesor Rena cari tentang jeruk aja deh. Aku cari tentang kado sama emas batangan. Gimana? Oke, kalau gitu kalian semua setuju enggak? Ya udah, kalau gitu kalian semua siap untuk berpetualang? Profesor Rena siap untuk berpetualang? Siap. Ayo kita ambil ancang-ancang untuk berpetualang. Siap ya? Ayo kita berpetualang! Gizmo! Hai detektif Nanda, ada apa? Aduh Gizmo, aku butuh bantuan kamu nih. Jadi aku punya clue yang harus dipecahkan untuk membantu Profesor Rena. Kasian dia tuh lagi capek, dia mau menyerah. Soalnya dia latihan Super Christmas sampai capek banget gitu, kasian. Wah, apa yang bisa Gizmo bantu? Nah, aku tuh dapat clue-nya adalah emas. Kira-kira apa maksudnya ya, Giz? Oh, emas. Emas adalah logam mulia yang mahal harganya. Untuk mendapatkan emas yang terbaik, emas itu harus dimurnikan dengan cara dipanaskan. Emas yang dimurnikan
itu seperti membuat es krim yang sangat murni dan enak. Bayangkan, kamu punya es krim rasa coklat, tapi di dalamnya ada potongan kacang, buah, dan biskuit. Es krim itu enak, tapi kadang orang hanya ingin rasa coklatnya saja, tanpa tambahan lainnya. Emas yang ada di alam juga seperti es krim itu. Di dalam emas ada campuran bahan-bahan lain, seperti tembaga atau perak. Orang-orang yang ahli dalam emas akan membersihkannya, mengambil semua bahan lain itu, sampai yang tersisa hanya emas murni. Proses ini disebut pemurnian emas. Jadi, emas yang dimurnikan itu ibarat es krim coklat murni, tanpa campuran lainnya yang rasanya sangat khas dan spesial. Emas murni itu lebih berkilau, lembut, dan sangat berharga. Oh, aku ngerti Gizmo maksudnya. Jadi sama seperti emas yang dimurnikan, saat kita berlatih, kita pasti merasa akan capek, lelah, dan mungkin menyerah. Karena emas aja dipanaskan, itu kan pasti menyakitkan banget. Tapi ketika dia sudah bagus, ketika dia sudah murni, harganya jadi mahal sekali. Sama seperti kita, sekalipun kita latihannya capek, latihannya mau menyerah, tapi pasti semuanya akan berbuah hal yang baik. Pasti penampilan kita jadi lebih keren deh. Itu maksudnya. Yaudah deh, aku harus segera kasih tahu Profesor Rena tentang ini. Sebentar. Tapi aku masih punya satu clue lagi nih, Gizmo. Apa itu, Detektif Nanda? Nah, aku tuh dapat clue tentang hadiah, kayak kado-kado gitu. Oh, Detektif Nanda. Baru saja Gizmo pulang berpetualang dari 3 orang majus yang memberikan hadiah kado-kado kepada Tuhan Yesus. Wah, ceritanya kayak gimana tuh Gizmo? Saat itu, Gizmo, Joy, dan Chris dibawa Superbook ke suatu tempat. Aku sedang membawamu menyaksikan hadiah terpenting yang pernah diterima oleh dunia. Gis, di mana kita? Di negeri yang lantainya keras. Lebih baik kita menyamar sampai kita tahu jelas. Menyamar jadi apa? Meja prasmanan? Hei, pelayan. Bawa hidangan itu ke Raja Herodes. Cepat. Kau hargai kami dengan jamuanmu, Raja Herodes. Dan kau hargai aku dengan hadiahmu. 3 orang bijak menempuh perjalanan sangat jauh, bukan main. Apa yang kalian cari di Yerusalem? Di mana dia yang dilahirkan sebagai Raja Yahudi? Karena kami melihat bintangnya di timur. Kami datang untuk menyembahnya. Mungkin imamku bisa membantu kalian. Iya, ada nubuatan seorang raja muncul di Bethlehem. Bethlehem adalah kota kecil sekitar 10 km arah barat daya. Bethlehem? Sungguh menarik. Kawanku, kalian pasti lelah dari perjalanan. Tapi setelah istirahat dan makan yang enak ini, pergilah cari anak itu. Dan jika ketemu, kabari aku agar aku pun datang menyembahnya. Raja Yahudi, jangan mimpi. Jika mereka tak menemukan anak itu, anak buahku pasti bisa. Sekalipun harus mengumpulkan setiap anak lelaki yang lahir 2 tahun terakhir. Tidak boleh ada bocah yang nanti menantang tahtaku. Apa yang harus kita lakukan? Kita bisa apa, Joy? Sepertinya Superbook punya ide sendiri. Sekarang
Sekarang kita di mana, Gis? Maaf, bisakah kalian membantu? Istriku sedang hamil. Kami harus berteduh dari hujan badai ini. Pemindaiku menemukan ada sebuah gua kecil dekat bebatuan itu. Ayo aku pimpin. Saya Joy, dan ini Chris. Dan pemimpin berani yang di depan itu namanya Gizmo. Ular! Ular! Bukan, kayu. Cuma kayu, tertipu. Lanjut. Gizmo aneh juga ya. Kemana orang-orang itu pergi? Tidakkah kalian dengar? Semua orang disuruh kembali ke tempat kelahirannya. Kaisar Agustus, pemimpin Roma, memerintahkan agar semua orang didaftar. Didaftar? Apa maksudnya? Dia memanggil untuk sensus, supaya dapat diketahui asal-muasal dan silsilah semua keluarga. Mungkinkah, tapi entahlah, apa mereka ini yang akan melahirkan bayi yang tadi dibicarakan? Maria, Yusuf, dan bayi Yesus. Oh, ini yang asli. Bukankah tadi ibu menyuruhku memasangnya di gua Natal di rumah? Gak kusangka bertemu mereka. Chris, apa mereka tahu bahwa 2000 tahun dari sekarang orang masih ingat mereka? Kita sampai Bethlehem besok. Ya, semoga saja bisa. Mediscanku menilai Maria sebentar lagi melahirkan. Gizmo, sebaiknya kau simpan saja mainanmu ya. Jadi, Maria, Anda pasti senang waktu tahu bahwa Anda akan, ya begitulah, menjadi seorang ibu. Kabar gembira yang tidak pernah terbayangkan yang aku terima dari malaikat. Hah? Malaikat? Aku di rumah orang tuaku. Lalu datang sinar, lebih terang dari semua yang pernah kulihat, lebih dari matahari. Jangan takut, Maria. Engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bagaimana mungkin? Aku masih perawan. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Jarang ya dengar yang begini. Awalnya aku merasa kesal mendengar Maria hamil. Sebab kami belum menikah. Malaikat mendatangiku dalam mimpi dan meyakinkanku. Saat itu aku tahu Tuhan mau kami menjadi suami istri. Boleh kami permisi sebentar? Joy, pasti mereka. Dan celaka kalau mereka bertemu prajurit Herodes. Lalu bagaimana Herodes bisa menemukan satu bayi di negeri yang luas ini? Kenapa? Kenapa harus aku yang berpikir, Joy? Sensus itu. Prajurit pasti akan tahu siapa yang memiliki bayi dalam waktu 2 tahun terakhir ini. Maria dan Yusuf akan terdaftar bersama bayi itu. Oh tidak, mereka sudah tahu kita di sini. Gizmo, lakukan pemindai suhu dan cari tahu berapa banyak orang lagi di balik bukit itu. Data mengatakan ada ratusan. Ratusan? Joy, bagaimana ini? Ya, Chris, ratusan domba di balik bukit. Dan itu gembala-gembalanya di atas bukit. Gembala? Memang paling bahaya. Sudahlah, santai saja, Chris. Hei, untung bukan prajurit.
kita harus selalu siap. Superbook bilang kita akan menyaksikan hadiah terbesar yang diterima dunia. Dan yang dimaksud adalah bayi itu. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi bagi umat manusia. Apa kalian mendengarnya? Ya, apa itu? Ayo! Hai, kami kembali dan membawa tamu. Kami juga. Yesus telah lahir. Sembah dan puji Dia. Yusuf benar. Rencana Tuhan ternyata berhasil, walaupun tidak seperti yang diduga. Tapi tepat seperti yang Tuhan inginkan. Inilah kas. Wah, keren banget ya Gizmo. Iya, meskipun orang Majus harus menempuh perjalanan yang jauh, mereka tetap berjalan untuk memberikan hadiah yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Betul banget Gizmo. Beda kan kalau zaman sekarang kita itu bisa naik pesawat atau naik kendaraan yang cepat. Kalau zaman dulu kan orang-orangnya nggak ada tuh transportasi yang keren kayak sekarang. Jadi mereka tuh harus jalan yang jauh banget. Kalau enggak mereka naik onta, sama aja lama. Tapi hebat banget ya orang-orang Majus itu. Dia memberikan dirinya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus dan memberikan hadiah yang terindah. Seneng banget deh. Aku langsung bisa memecahkan 2 clue karena bantuan kamu. Terima kasih ya Gizmo. Sama-sama detektif. Buat agent Superbook yang ingin menonton kisah petualangan Gizmo, Chris dan Joy, kalian bisa menontonnya di Superbook Kids Bible Apps. Ah, betul banget. Ayo agent-agent, segera download ya. Oke deh, karena clue aku udah terpecahkan semua, saatnya aku pergi ke Profesor Rena. Terima kasih ya Gizmo. Dadah! Nikmati jeruk yang enak banget. Aduh, tumpah ya. Sampai tumpah. Sampai tumpah saking enaknya banget. Saking enak banget. Enak banget kan? Wow, enak banget adik-adik. Seger. Seger banget Kak Heavy jeruknya. Airnya banyak banget sini, airnya banyak banget. Enak nggak? Enak banget, manis, seger. Manis banget. Ini lagi ya. kita butuh ini nih es batu nih. Shalom. Hey. Ambil kesedak kata shalom gitu ya. Aduh, segar sekali nih dilihat-lihat. Enak banget, detektif. Nyam-nyam. Tadi si Kak Heavy itu bawain jeruk ke sini. Betul sekali.
Jadi Kak Happy itu baru pulang dari kampung dan pas di kampung sana itu lagi panen jeruk. Tiba-tiba lagi panen gitu, tiba-tiba nama kalian terlintas. Wah. Harus bawain. Kita harus terbang-terbang gitu. Jeruk Kak Happy. Harus bawain Kak Rena, harus bawain Kak Nanda. Makanya Kak Happy bawa sekarung. Mantap. Tapi sini cuma ada 3 doang. Iya, nggak apa-apa sih. Iya, nggak apa-apa ya. Oke. Oh ya, aku juga udah buatin detektif Nanda nih. Tuh. Tadi kita udah minum dulu. Iya, aku tuang dulu. Wih, kayak di itu ya, Kak, di apa, kafe-kafe gitu ya? Silakan gitu diminum. Asik. Kita cium dulu. Kita coba. Iya. Seperti harum jeruk. Iya ya jeruk lah. Kita tunggu. Coba kita dengar respon dari Kak Nanda ini. Dari Oke. Chef Nanda. Aduh, aku Nanda, takut denger dulu. asem. Oke, sep. Dia ngomong apa ya? Ini biar kelihatan aku minum ya. Iya. Hasil dari kampung buah jeruk nih. Enak nggak? Apa tuh? Apa tuh? Mantap. Jeruk mania mantap. Wow. Mantap. Stop. Kenapa? Ngomong-ngomong nih ya, ngomong-ngomong. Aku sama Gisma tadi berhasil menemukan 2 clue, Profesor. Oh, gitu. Keren banget. Keren. Semua itu karena Gismo yang baik itu. Tapi kan Profesor Rena juga punya tugas buat mencari tentang jeruk. Udah ketemu belum? Udah dong kan. Udah Wih. ada. Dari bantuan Kak. Sekali lagi. Dari bantuan Kak Happy. Nih, ini apa? Apa ya? Ini jeruk. Nah, tadi kan aku kan mau buatin jeruk buat kita semua. Pertama aku potong. Awas kukunya. Memotong dengan selai. Ini mana ini? Oh. Nah kan aku udah Iya. potong. Terus aku peras nih jeruknya nih. Nah. Tuh kan, pas aku peres, sari-sari jeruknya tuh langsung keluar. Betul sekali. Kan? Inilah yang aku minum itu kan. Betul. Nah, supaya kita bisa menikmati jeruk-jeruk yang enak ini, makanya aku peres-peres nih. Sampai keluar. Nanti kalau aku nggak peres-peres, sari-sari yang enak-enak ini nggak bisa keluar. Betul. Jadi jeruknya jadi nggak kerasa. Oh iya. Ada notifikasi betul tuh Profesor. Mantap. Akhirnya aku terakhir terpecahkan. Dan benar sekali Profesor Rena, kalau kita mau kasih yang terbaik untuk Tuhan lewat Super Christmas, otomatis kita harus apa? Latihan. Dan wajar sih kalau kita capek ya. Kayak tadi Kak Rena capek banget gitu kan. Tapi wajar, kita harus latihan ya. Dan sama juga seperti tadi, jeruk tadi nih. Benar nggak? Betul sekali Kak Happy. Iya. Iya, betul sekali. Iya betul banget Kak Happy. Waktu aku latihan kan itu sama seperti jeruk tadi kan diperas. Aku mengeluarkan jeruknya itu mengeluarkan sari-sarinya. Sama kayak aku latihan, aku mengeluarkan yang terbaik di latihan itu. Mantap sekali. Sama seperti tadi aku sama Gismo tuh. Kita tadi menemukan arti dari clue emas sama kado. Wow. Nah, jadi kalau emas itu dia supaya bisa dimurnikan dia itu harus dipanaskan dulu. Nah, kalau udah dipanaskan dia akan menghasilkan emas yang terbaik. Pintar. Nah, kalau hadiah, ternyata hadiah itu adalah kisah tentang orang Majus yang melakukan perjalanan yang sangat jauh untuk memberikan hadiah yang terbaik buat bayi Tuhan. Wow, tepuk tangan semuanya. Mantap banget. Nah, kalau Kak Happy lihat nih, ketiga clue ini memiliki satu makna yang sama. Apa itu? Untuk memberikan yang terbaik itu nggak gampang, benar nggak? Betul. Kita harus apa? Capek. Kita harus apa? Hafalin lagu-lagunya. Kita harus hafal dialognya. Tapi hal itu akan membuat kita punya kapasitas yang lebih gede lagi untuk mempermuliakan nama Tuhan dong pastinya. Betul sekali. Mantap banget Kak Happy. Terima kasih Pendeta Happy. Kita minum dulu. Aus.
Segar. Nah, pas banget nih, tiba-tiba terlintas di kepala Kak Hefi satu lagu yang cerita tentang bahwa kalau kita berikan yang terbaik, kita akan diberkati Tuhan. Jadi lagunya seperti ini. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang, maka Tuhan akan memberkati. Gitu. I see, lagunya bagus banget ya. Betul. Sama seperti Bapa yang sudah memberikan yang terbaik dengan mengutus anaknya yang tunggal untuk menembus dosa kita semua. Wow. Oh, ya udah kalau gitu yuk kita nyanyi bareng-bareng. Tapi di ruangan sebelah ya, di ruangan Kak Hefi ya. Oke, kita saatnya menghilang dulu. Siap 3, ya? 2, 1. Ketemu lagi dengan kami bertiga, berempat bertiga. Nah, adik-adik di rumah, di Kolose 3 ayat yang ke-23 mengatakan apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, ada satu lagu nih, sama-sama kita nyanyikan ya. Siap? Bantu adik-adik yang ada di rumah yang mungkin belum tahu lagu ini. Betul. Oke. Tahu nggak lagunya? Tahu lah. Oke. Kalau begitu, Kak Hefi yang main musik. Nanti ada Profesor Rena dan juga ada Detektif Nanda yang akan bantu adik-adik di rumah untuk menyanyikan lagu ini. Berilah yang baik, berilah yang baik. Oke, sama-sama. Yuk berdiri yuk semuanya ya. Ya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Satu kali lagi adik-adik ya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Tuhan pasti balaskan. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Satu kali lagi. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Ya, tepuk tangan semua dong. Keren nggak lagunya? Pokoknya apapun yang kita perbuat untuk Tuhan, nanti Tuhan akan balas kita dengan berkat yang melimpah-limpah. Amin. Terima kasih ya Kak Hefi buat lagunya. Terima kasih juga. Terima kasih juga Ijen karena sudah membantu Detektif Nanda dan juga Profesor Rena untuk menemukan jawaban dari setiap clue yang tadi kita cari. Terima kasih banyak. Hari ini Kak Nanda, Kak Rena, Kak Hefi dan segenap tim Superbook juga mau berterima kasih sebanyak-banyaknya untuk Papa, Mama dan kakak-kakak semua yang terus dengan setia bersama Superbook Indonesia memuridkan anak-anak di Indonesia. Dan hari ini kami juga mau mengajak untuk Papa, Mama dan kakak-kakak yang tergerak hatinya untuk kita sama-sama memuridkan lebih banyak lagi anak-anak di Indonesia. Papa, Mama dan kakak-kakak bisa scan QR Code yang ada di sebelah sini supaya semakin banyak anak yang percaya kepada Tuhan Yesus dan mengenal Dia. Terima kasih banyak. Terima kasih. Jangan lupa untuk dukung terus Superbook Indonesia dengan cara follow semua sosial media Superbook Indonesia. Ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube Superbook Indonesia. Kalian harus menyalakan lonceng dan juga like dan juga komen. Wow, yeay! Dan mari kita selesaikan misi kita hari ini. Wow. Semangat terus untuk mempersiapkan Super Christmas di gereja kalian masing-masing. Dan apalagi ya? Apalagi minggu depan. Minggu depan ya? Oh iya, minggu depan. Nah, minggu depan kita akan ketemu di Mall Arta Gading, Jakarta. Sebutin dong tanggal berapa? Tanggal 15 sampai 22 Desember. Wow. Dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.